kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada kesempatan ini saya sudah berada di modul 3.1, di mana tugas demonstrasi kontekstual itu adalah mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan di sekitar saya. Baik, saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yang hebat dan luar biasa. Kita langsung sapa saja mungkin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita mau ngobrol sedikit tentang beberapa hal mengenai pengambilan keputusan ya Bu ya. Oke, mungkin langsung saja Bu. Nama Ibu siapa Bu? Saya Helen. Ibu Helen dari sekolah? Dari SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Dari SMP 21 Kota Bengkulu. Baik. Yang pertama mungkin kami ingin bertanya, selama ini mungkin bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kalau kasus, kalau kita berbicara pada murid gitu kan, yang terjadi adalah kita punya tim, yaitu ada wali kelas, kemudian ada guru BK, kemudian ada kesiswaan. Nah, mengidentifikasi kasus tersebut dimulai dari laporan dari wali kelas. Kemudian kan berjenjang, kita lihat tuh laporannya. Biasanya kalau saya sih finalnya itu ketika kasus itu sudah hampir final gitu. Ada level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Nah, yang itu udah urgent bener nih masalah ini kalau sudah sampai ke kepala sekolah. Tetapi kita di sekolah ini kita mempunyai agenda yaitu rapat bulanan, kemudian pengarahan dari kepala sekolah ke wali kelas. Nah disitulah teridentifikasi kasus-kasus anak yang sering bolos lah, yang sering tidur di kelas. Itu untuk siswa, untuk siswa. Tapi kalau ke yang pendidik, yang guru, biasanya saya akan melihat langsung, observasi gitu kan. Misalnya nih di jam pertama siapa yang sering telat gitu kan, kita ada laporan gitu kan, ada petugas tata usaha yang memantau siapa guru yang misalnya jam pertamanya telat gitu, siapa yang sesudah pas dari istirahat pas masuk lagi belum masuk kelas gitu.
itu nanti cepat di apa namanya, kita berikan binaan gitu kan. Kemudian kita tanyakan apa yang menjadi hambatnya untuk datang tepat waktu. Kemudian kita berdiskusi, ibaratnya coaching lah, apa nih masalahnya kalau ke pendidik, ke guru. Begitupun juga dengan staf tata usaha dan keluarga sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kayaknya ada dua keputusan, ini benar, ini benar. Gimana Ibu mengambil keputusannya? Gimana? Kalau ada kasus seperti itu tentu kita dilema ya. Iya betul, dilema. Kalau mau ngambil yang ini bagaimana? Ya kan begitu kan. Jadi benar versus benar. Nah, pernah terjadi seperti itu. Itulah tadi gunanya kita ada tim sekolah. Kalau saya terus terang, setiap ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah ini, saya pasti cepat membentuk tim, dadakan kita buat rapat dengan misalnya seperti wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, kemudian ada wakil humas. Nah, kebenaran mereka ini adalah senior yang luar biasa hebat. Dulunya ada yang mantan kepala sekolah, malah di sini kan. Jadi saya selalu meminta pendapat mereka. Sudah ini benar, sudah matang benar, baru finalnya gimana, baru keputusannya. Begitu ya Bu ya. Selalu dimusyawarahkan. Untuk menentukan pengambilan keputusan. Iya. Langkah-langkah prosedurnya seperti apa Bu yang dilakukan selain yang tadi bisa ditambahkan mungkin? Kalau langkah prosedurnya mungkin kita melihat nih prioritas yang mana yang harus lebih kita kepentingannya yang urgent yang mana, yang klausial yang mana, yang klausial yang mana nih untuk membuat kondisi itu lebih efektif dan lebih kondusif. Terutama untuk sekolah. Nah, pernah nih kejadian cerita nih Ustaz ya. Jadi ini adalah beberapa kasus ya. Jadi anak itu anak yang kurang mampu. Mungkin karena pandemi kan, udah 2 tahun ini pandemi ini jadi mempengaruhi, efeknya luar biasa bagi anak-anak. Jadi anak ini mungkin dia karena keluarganya yang kurang mampu ini tadi, dia dapatlah job di luar. Jadi dia itu malam-malam dia itu jaga alat berat di sebelah rumahnya sendiri sebenarnya tuh. Orang nitip alat berat gitu kan. Nah, jadi malam dia tuh nggak tidur, siang dia tidur. Nah, mungkin dulu 2 tahun mungkin gitu kan, online apa segala macem kan. Nah, ketika mulai di Januari ini kita udah masuk gitu kan di Juli ya, tahun ajaran 2022-2023 ini kan harus ini nih full kan masuk sekolah kan, dia datangnya telat. Kemudian anak itu tidur di kelas. Awalnya tuh kita ini terus, maksudnya kita motivasi, kita koordinasi orang tua. Kita kan sebenarnya ada paguyuban nih di sekolah nih, jadi komunikasi dengan orang tua dengan guru itu lumayan intens. Nah, tapi sebulan, 2 bulan, nah pas di bulan ketiganya itu dia bukan hanya tidur di kelas, tapi rokok, gitu kan, misal kawasan ini kan, Lexus di sini. Kemudian yang terakhir itu ngelempar seng tetangga kita. Nah, jadi sudah buat surat perjanjian, udah fatal gitu kan. Ya udah 2 kali, 3 kali pakai surat bermaterai, orang tua juga udah nyerah, ini gimana? Nah itu tadi, jadi anak ini harus kita udah nggak disembina gitu kan, karena bawa efek juga ke teman-teman yang lain. Nah dilemanya itu begini, di satu sisi orang tuanya itu memang benar-benar tidak mampu, tapi kalau anak itu dipertahankan di sekolah akan terjadi ini sama anak-anak yang lain, mempengaruhi yang lain. Jadi tapi
kita dengan kesepakatan, dengan musyawarah, ya anak ini memang harus dikembalikan ke orang tua. Gitu ya. Jadi prosedur-prosedurnya sudah dilakukan, Iya. berbagai upaya tadi ya. Sudah. Baik. Selanjutnya mungkin ini Bu, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema etika? Kalau hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, kita lihat dulu kasusnya ini seberapa berat, kemudian yang terlibat, kemudian efeknya apa kalau kita misal A dengan B, seperti tadi kan yang kasus tadi. Nah kalau misalnya yang lebih banyak positifnya adalah yang ini yang harus kita lakukan, kayak harus kita ambil keputusan seperti itu, tapi berdasarkan dari musyawarah dari tim-tim sekolah tadi, tim pengembang sekolah tadi. Oh, banyak sekali ininya. Masukan-masukan dari yang lain itu pasti kita dengar gitu. Oke, selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu untuk misalnya menyelesaikan sebuah kasus apa saat itu saja, mungkin apa misalnya ada waktu tertentu atau tempat, memiliki jadwal begitu kan, terkait bentuk dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil untuk menyelesaikan dilema etika? Kalau kasus itu ya siapa sih orang yang mau ada kasus gitu. Betul. Sama aja kita tuh dengan dapat musibah gitu kan kalau ada kasusnya. Jadi kalau kasus itu sebenarnya macam-macam, ada yang kita ketika ada kasus itu kita langsung respon mendadak, jadi kan situasional. Ada yang memang kalau misal tentang perkembangan karakter anak itu tadi sudah saya jelaskan pada Ustadz dari awal bahwa kita setiap bulan ada pengarahan kepala sekolah untuk wali kelas, dia per bulan. Jadi disitulah melihat merekapitulasi absen anak-anak seperti itu. Nah nanti ada portofolio wali kelas yang akan disampaikan ke wali murid. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau nanti ada trouble gitu kan, orang tua ngerasa oh anak saya seperti ini, nah perlu lebih lanjut ke misal tim sekolah, ke wakil atau ke kepala sekolah, baru kita di sini gitu kan, kita diskusikan nih bagaimana perkembangan anak ini selanjutnya. Jadi ada yang langsung kondisional ya Bu? Iya, ada yang langsung kondisional, ada yang berjadwal, ya seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya Bun, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Masya Allah, Jadi, biasa ya. kalau prinsip saya itu, saya di sekolah ini bukan sebagai leader, jadi saya sebagai mitra. Gitu. Oh jadi Ibu menjadikan Ibu mitra ya? Iya, Bukan jadi leader, ya? segalanya ya kalau misalnya lebih muda saya anggap adik gitu. Jadi saya di sini juga setiap rapat teman. Kita di sekolah ini kita menerapkan prinsip 3S. 3S. Satu 3S, sama-sama senyum. Jadi Sama-sama biarkan senyum. saya senyum, kalian juga senyum. Kalian senyum, saya juga senyum. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun kita komunikasikan, kita musyawarahkan, karena di sini kita adalah keluarga besar. Jadi itulah tadi wakil-wakil saya juga luar biasa, ada Pak Damri, ada Bu Haromin itu mantan kepala sekolah PGRI, ada Ibu Yamida. Jadi mereka itu adalah sosok-sosok yang kalau saya sih inspiratif ya. Karena mereka sudah berhasil memimpin sekolah-sekolah sudah beberapa puluh tahun kan mereka sebagai kepala sekolah. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan, kira-kira mungkin ada kelecinya dari ini semua. Pembelajaran apa yang mungkin bisa Ibu ambil dalam penyelesaian dilema etika? Refleksinya hari ini adalah kita pasti akan menghadapi yang namanya dilema etika, dan kita harus bijak dan memang harus mengambil keputusan itu kita harus banyak menerima masukan dari orang lain, jangan hanya ego kita sendiri, karena
kita apalagi kepala sekolah itu kan merupakan leader dari sekolah itu, dan pasti keputusan itu mempengaruhi seluruh warga sekolah. Jadi makanya harus kerjasama dan dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai keputusan yang benar-benar memang bermanfaat dan memang positif. Masya Allah, luar biasa sekali. Atas penjelasan yang Ibu sampaikan, saya Sama-sama, sangat Ustaz. Sama-sama terkesan. Benar. Saya sekali, tapi waktunya sudah habis dan Iya ya pertanyaan Ustaz ya, sudah sampai makan sudah siang kita habis. ya. Baik, alhamdulillah saya sudah melaksanakan kegiatan wawancara mengenai dunia etika dengan Ibu Helen, Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Pengen berlama-lama tadi, tapi mungkin waktu yang telah memisahkan kita. Salam dan bahagia dari saya, CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efri Neplin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 yang berasal dari Kota Bengkulu di Satuan Pendidikan SDT Kelas 1 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara yang ada di demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama Kepala SDT Kelas 1 di mana tempat saya bernaung. Mungkin langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami mau mewawancarai Ustazah terkait dengan kepemimpinan Ustazah selama menjadi kepala sekolah di SDT Kelas 1. Langsung saja ya. Iya. Nama lengkapnya siapa tuh? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretari, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk nama Ibu Miriana MPD, biasa dipanggil dengan Ustazah Miriana. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kasus dilema etika ya. Iya. Kalau menurut Pak Efri sendiri, dilema etika itu bentuk secara umumnya bagaimana? Dilema etika itu misalnya bisa dipahami ketika kita menemukan sebuah masalah, nanti kita menimbang-nimbang gitu kan, apakah yang ini harus kita ambil keputusannya atau plan B gitu kan, dengan berbagai pertimbangan dan keputusan. Dilema etika seperti itu sebenarnya ada banyak macamnya, ada 4 gitu kan. Nah mungkin selama ini ini cara dalam mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi di sini bagaimana? Dari masalah-masalah yang pernah ditemui selama pendidikan, yang pertama yang kita lakukan biasanya masalah itu kita temui yang pertama dengan kita observasi ke bawah, artinya yang kedua masalah-masalah juga berdasarkan diskusi dengan teman-teman guru, dan bisa juga masalah itu kita temukan karena masukan-masukan dari murid serta menemukan langsung mungkin dari siswa-siswa kita. Jadi dari setiap masalah yang pernah kita temukan, yang langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut, dalam artian bisa jadi saat kita menemukan masalah itu penglihatan pertama kita masalahnya adalah seperti A, tapi agar memastikan masalah itu betul-betul A atau B atau C, maka kita butuh untuk melihat masalah itu dari beberapa sisi. Jadi berarti mengidentifikasi masalah maksudnya mengurai masalah itu, misalnya masalah dari segi SDM guru. Jadi mengurai masalahnya, misalnya kita menemukan beberapa guru kita telat misalnya, itu masalah sederhana, berarti masalah disiplin. Jadi kita menguraikannya, yang pertama mungkin kita melakukan pendekatan persuasif kepada guru tersebut, tapi sebelum itu mungkin kita melihat data dari misalnya 3 bulan kedatangan dari guru kita, apakah sama misalnya mengalami masalah. Jikalau tidak sama, bisa jadi masalah hari itu terjadi dikarenakan sesuatu hal dan musabab tertentu.
berarti itu bisa langsung diselesaikan di hari tersebut. Tapi jikalau kita mendapatkan data, memang sebenarnya beberapa kali terjadi hal tersebut, berarti ada yang pertama pendekatan persuasif, yang kedua kita mengurai penyebab masalahnya, apakah masalahnya di internal guru tersebut atau di lingkungan keluarganya atau di kendaraan dan sebagainya. Jadi mengurai satu-satu penyebab masalahnya. Setelah mengurai penyebab masalahnya, maka kita mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, mencari solusinya yang pertama bisa jadi dengan teman, dengan si yang punya masalah, dan yang berikutnya adalah berdiskusi dengan tim kita. Jadi sebelum memutuskan treatment dari masalah tersebut, berarti ada tahapan yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, selama ini kira-kira untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang kira-kira keputusan A itu bagus, keputusan B juga tidak masalah. Gimana cara Bu Mariana untuk menentukan keputusan ini versus A dengan versus benar dengan benar begitu? Oke. Memutuskannya bagaimana? Jadi dalam memutuskan keputusan dalam menyelesaikan masalah gitu ya, bahwa memang ada beberapa plan, katakanlah plan A, plan B, plan C, dan semua plan ini tentunya punya risikonya masing-masing. Iya, betul. Baik resiko kemaslahatan maupun resiko yang lain sebagainya. Jadi untuk memutuskan apakah kita melakukan plan A atau melakukan plan B atau melakukan plan C, kita melihat dari yang pertama manfaat atau mudarat. Jadi jikalau di plan A itu manfaat dari penyelesaian yang lebih besar, maka plan A pasti kita pilih duluan. Oh gitu ya. Iya. Dilihat dari mana mudarat dan manfaat. Iya, salah satu mudarat dan manfaatnya dari segala sisi, dari misalnya sisi psikologis, dari mungkin yang kita selesaikan masalahnya, kalau itu masalah SDM. Kalau misalnya masalah keputusan kebijakan, ya kita melihat dari seluruh sisi kesiapan dari penyelesaian masalah yang kita akan putuskan. Jadi bisa jadi plan A memang sangat bagus, tapi kesiapan dari pihak-pihak yang menerima bisa jadi belum siap. Jadi makanya berarti plan A belum bisa kita putuskan, kita harus memutuskan plan B. Jadi banyak pertimbangan. Jadi pertimbangan yang paling utama tuh yang paling banyak manfaatnya, maka mungkin itu yang kita putuskan lebih utama. Oke, mungkin tadi sudah diuraikan juga sedikit, tapi kalau boleh spesifik langkah-langkahnya bagaimana kira-kira? Langkah-langkah menyelesaikan masalah mungkin tadi sudah ya. Yang pertama dari masalah yang ada, kita breakdown sebenarnya indikator dari masalah itu muncul apa. Misalnya kalau dia dari SDM kita, berarti apakah di pribadinya, ataukah kalau dia sudah berkeluarga berarti keluarganya, ataukah karena lain sebagainya. Jadi dari semua sisi ini kita lihat. Nah dari semua sisi kita lihat, nanti yang kita bisa bantu dari sisi apa. Setelah kita bantu, berarti kita memberikan treatment. Memberikan treatment itu memberikan solusi. Kira-kira kita bisa bantu apa? Misalnya kalau SDM orang itu menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti itu, kalau sudah kita berikan tapi belum juga selesai, berarti harus ada poin berikutnya sampai masalah ini nanti selesai. Oke, baik. Selanjutnya, kalau menurut Ustazah yang paling efektif, yang paling dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan ini apa saja? Yang paling efektif menurut Ustazah? Pengambilan keputusannya Iya. Maksudnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Hal paling efektif dalam menyelesaikan masalah adalah apabila mengetahui akar masalahnya. Mengetahui akar masalahnya, jadi sehingga ibaratnya menyelesaikan masalah itu kan seperti dokter memberikan obat. Jadi kalau tahu sakitnya apa, pasti obatnya benar. Jadi temukan akar masalahnya. Kalau akar masalahnya ketemu, baru bisa menyelesaikan masalah. Dicari titik masalahnya apa? Iya. Kalau tadi yang efektif, sekarang kalau boleh tahu tantangan yang paling berat apa selama ini? Nah, tantangan yang paling berat adalah ini tidak semua.
berada pada mungkin kebijakan dan SDM. Kalau di SDM, misalnya dalam tanda kutip kita punya SDM yang bermasalah, kita menemukan akar masalahnya. Tapi setelah kita berdiskusi dengan SDM bersangkutan, dia tidak sadar bahwa dia punya akar masalah. Itu sangat tantangan yang luar biasa karena untuk memahamkan dia bahwa ini adalah masalah. Karena itu butuh strategi, butuh hal-hal lainnya agar maksud kita menyelesaikan masalah biar tidak dianggap berbeda dari audiens yang ingin kita selesaikan masalah. Itu tantangan yang pertama. Kalau berkenaan dengan SDM, yang kedua berkenaan dengan kebijakan. Nah, karena kalau berkenaan dengan kebijakan ini di lapangan kadang-kadang kita membuat kebijakan sesuai dengan yang ada di lapangan, tapi kita sebuah instansi tentunya kita karena kalau satu kan bernaung di dua naungan, yayasan dan kedinasan, dan kadangkala ada terjadi kebutuhan kebutuhan antara kita di lapangan dengan kebijakan yang di atas ya. Tapi pasti nanti itu tetap ada jalan untuk menyelesaikan atau memutuskan permasalahan ini. Jadi tantangannya seperti itu. Oke. Biasanya dalam menyelesaikan masalah itu sebenarnya menyelesaikannya pada saat itu langsung atau mungkin butuh waktu khusus atau mungkin butuh ada jadwal tertentu. Kira-kira itu kalau misalnya dikategorikan di antara tiga itu proses dan prosedurnya gimana? Tergantung masalah. Tergantung dengan masalah. Ya, Oke. jadi ada masalah yang memang harus selesai di hari itu pada saat itu. Ada yang masalah memang harus kita tunda dulu, dan ada masalah yang memang butuh jeda, butuh diskusi dan butuh ruang dan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi dia bergantung masalah yang kita selesaikan. Atau tergantung dengan masalahnya apa Iya. gitu ya. Oke, kalau begitu selanjutnya mungkin ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang memudahkan usaha dalam mengambil keputusan, ada nggak? Faktor Atau orang atau faktor tertentu apa mungkin yang bisa mempermudah usaha dalam menyelesaikan dilema etika yang dihadapi? Faktor ya, kalau faktor mungkin banyak hal ya, karena kita di sini khususnya SDT kelas 1 dalam mengambil keputusan umumnya kita melakukan musyawarah atau diskusi. Kenapa kita lakukan itu? Memutuskan sesuatu dengan banyak kepala itu akan menurut kami lebih baik daripada satu kepala. Jadi mungkin faktornya bukan perorangan, tapi faktor yang membuat jika memutuskan itu merasa yakin, merasa insya Allah ini yang terbaik adalah karena semua hampir semua masalah yang kita selesaikan itu berdasarkan hasil diskusi bersama atau hasil musyawarah bersama. Jadi musyawarah. Oke, itu Iya. faktornya. Mungkin terakhir lah, dari semua yang disampaikan dari awal sampai akhir ini, mungkin pembelajaran apa yang Ustazah dapatkan dan refleksi mungkin sekaligus bisa disampaikan juga. Oke, pembelajaran yang luar biasa yang mendapatkan yang pertama secara pribadi ya, dengan banyaknya menemukan masalah ini, bukan meminta masalah, tapi mungkin koridor dari amanah yang diberikan ini membuat kita harus menyelesaikan banyak masalah. Yang pertama adalah lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang ada. Yang pertama, yang kedua, mungkin tidak gegabah dalam memutuskan, menjustis atau apapun bentuknya itu tidak ada gegabah. Jadi semuanya dipertimbangkan dulu baik buruknya dan dilihat dari seluruh lini. Dan ini sangat menurut kami berpengaruh terhadap kematangan dalam menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya, ataupun melakukan akhirnya bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi mungkin untuk program-program juga selanjutnya itu akan lebih pertimbangannya lebih matang dan lebih bagus karena banyak hal yang sudah diselesaikan sebelumnya. Baik Zah, alhamdulillah ini pertanyaan pamungkas tadi kan. Demikianlah mungkin wawancara kami kepada Kepala SDT Kelas 1 Ustazah Mariana, juga sebelumnya beliau adalah guru berprestasi yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Mariana. Terima kasih Zah. Ya. Terima kasih, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Efri Devlin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu. Saya berasal dari institusi SDIT Kelas 1 Kota Bengkulu. Saya sudah berada di modul 3.1, di mana modul 3.1 pada fase demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah yang berada di lingkungan sekitar saya. Nah, kali ini saya sudah bersama kepala sekolah yang luar biasa dari PAUD IP Al-Madinah Kota Bengkulu. Langsung saja mungkin kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nama lengkapnya siapa? Isnaini SPDA. Oke, Ya. Ibu Isnaini SPD AUD yang nanti akan menemani kita di sini. Baik, langsung saja Bu Is. Kami ajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Is dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika maksudnya. Oke, baik. Ustaz. Alhamdulillah selama Bu Is menjadi kepala sekolah di PAUD Al-Madinah Kota Bengkulu, ada beberapa hal mungkin yang dialami ya, bukan terutama untuk mengidentifikasi dilema etika yang ditanyakan oleh peserta didik. Nah, bagaimana cara kami mengidentifikasi dilema adalah dengan cara kita secara terjadwal juga ada melakukan supervisi kelas, kemudian analisis kinerja guru, kemudian juga kita melakukan evaluasi ketika kegiatan rapat guru yang rutin kita lakukan. Nah, identifikasi itu akan terlihat kalau setelah kita melakukan supervisi atau setelah kita melakukan evaluasi itu ada permasalahan, ya. Artinya ada tujuan yang tidak tercapai karena memang ada hambatan di sana. Nah, kita lihat hambatan itu, kita klasifikasikan terlebih dahulu permasalahan itu, apakah ini permasalahan individu, atau dia kelompok A saja, misalnya yang guru bermasalah, atau bermasalah kelompok B, atau semua guru. Nah, identifikasi itu akan muncul ketika sudah kita mengklasifikasikannya. Ya, jadi kita kecilkan dulu. Ini misalnya permasalahan penggunaan kalau kemarin buku bacaan saja. Nah, itu ada seorang guru yang dia belum setuju ya memakai buku yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kita akhirnya mengidentifikasi dia tidak setuju apa karena dia pribadi sudah punya buku sendiri, apa karena tidak setuju dengan SOP yang ada di sekolah. Oh iya. Iya, jadi seperti itu. Baik, kompleks ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama sepertinya kalau yang ini benar, nanti yang ini benar, gitu kan? Yang memiliki nilai kebalikan. Gimana sih? Baik. Di dalam membuat sebuah keputusan, sebelumnya kita sudah melakukan terlebih dahulu dengan tim yang ada di sekolah. Ya, kita punya struktur, ya, di sana ada wakil siswa, kurikulum, satu kelas dan sebagainya. Bahkan ada PJ, bimbingan konseling dan PAI. Nah, itu kita libatkan semua sebelum kita mengadakan sebuah keputusan. Misalnya ada dua keputusan yang tadi ya, yang tadi sama-sama duanya itu sama-sama iya benar gitu kan, tapi kita harus memutuskan. Nah, kita terakhir kita mempertimbangkan setelah rapat, kemudian kita tentukan dan sepakat barangkali antara A dan B, keputusan A dan B dengan pertimbangan dengan kriteria adalah mana yang manfaatnya lebih besar dan mana yang mudaratnya lebih kecil, atau bagaimana yang keuntungan dan kerugiannya. Memang sama-sama benar, tapi dua hal ini pasti ada, gitu ya. Yang ini mungkin kalau kita ambil keputusan yang A, ini lebih menguntungkan atau lebih bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu. Kalau kita mengambil keputusan yang B, barangkali manfaatnya hanya untuk si individu saja. Jadi makanya alhamdulillah kalau kami di sekolah ini sudah biasa bekerja dengan tim. Iya, dengan tim yang insya Allah solid. Jadi kebijakan yang tadi sama-sama benar, kita kerucutkan lagi dari segi manfaat dan mudaratnya mana yang lebih menguntungkan bagi orang banyak. Baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang tadi kan sudah disebutkan sebenarnya, Iya. lebih spesifik lagi mungkin. Betul.
Nah, kebijakan-kebijakan tersebut kadang-kadang dia tidak selesai diputuskan di unit saja atau dengan kepala sekolah atau dengan tim. Jadi ada prosedur lagi. Nah, ketika memang permasalahan itu barangkali belum merasa diterima dengan lapang dada oleh yang bersangkutan, kami masih mencoba prosedur yang terakhir yaitu dengan yayasan. Ya, karena kami kan di bawah yayasan, Ustaz. Jadi kita di yayasan juga ada bidang-bidang ya, bidang pendidikan. Kalau itu misalnya permasalahan kurikulum, kita menghadap ke biro kurikulum. Kalau itu permasalahannya lalu dengan pribadi atau akhlak seseorang, kami menghadap ke sebabnya ada di BPI. Jadi kita tetap merujuk kepada pakar yang memang nanti barangkali pemuatannya lebih dari tim yang ada di sekolah. Itu Prosedurnya pokoknya komplit. Iya, betul. Baik. Selanjutnya hal-hal apa saja mungkin yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema kita? Yang paling efektif gimana? Oke, yang paling efektif setelah kita mengetahui masalahnya, ya, biar ngefek atau biar memang langsung ada perubahan kepada yang bersangkutan, itu kita lihat kalau permasalahannya tidak perlu kita lebarkan, ya, artinya cukup antara yang bermasalah dengan tim saja, itu yang orang tidak sudah tahu. Itu lebih efektif. Yang kedua, kita memberikan jangka waktu kepada yang sedang ada hambatan tadi ya, ada masalah. Jadi mungkin dalam waktu sebulan ada perubahan atau tidak. Nah, kita tidak pernah memberikan hukuman, tapi kita memberikan reward. Jadi reward itu lebih efektif daripada hukuman. Misal dia barangkali yang masalah tadi ya, yang dilema etika tadi, dia memberikan sebuah perubahan. Nah, kita kasih reward. Terus kita umumkan kepada mereka, alhamdulillah misalnya si tulang ini atau ibu ini sudah mampu, dia misalnya tidak terlambat atau apalah ya permasalahan yang tadi, itu lebih efektif daripada kita mengukur atau memberikan punishment kepada mereka. Ya, itu lebih efektif ya menurut kami, karena efektif itu kan lebih ke mengena, lebih ke berdampak langsung ke yang ada hambatan tadi. Daripada hukuman, lebih kita memberikan reward. Siap. Ya, seperti itu. Oke, hal apa saja mungkin yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, nah kalau tantangan itu selalu ada ya sebenarnya. Artinya ada yang mendukung, ada yang menentang otomatis. Tapi ketika keputusan sudah ada, nah yang paling berat bagi kami tantangan itu adalah kepada yang bersangkutan. Dia merasa dia tidak berbuat salah. Ya, padahal kan artinya dia sudah mengalami yang tadi ya, ada yang dilema etika tadi kita sudah jelaskan, kita sudah panggil, kita sudah mengadakan pendampingan dengan beliau, tapi dia merasa saya itu tidak salah. Itu tantangan yang terberat ya, iya, itu yang paling berat. Sehingga kami kalau dia merasa tidak bersalah seperti itu, ya, kami biasanya memberikan amanah kepada dia. Nah, jadi memberikan amanah kepada dia sesuai dengan apa yang dia merasa dia tidak salah tadi. Misalnya dia menjadi PJ apa, koordinator apa yang sehingga dia merasa selama ini saya salah, misalnya egonya tinggi dan sebagainya misalnya, kita kasih dia sebagai ketua. Kemudian dia merasa timnya itu tidak sukses ketika dia membimbing. Nah itu karena sikap yang tadi, karena etika yang tadi tidak bisa diterima oleh orang banyak kalau kita sendiri bisa bertahan dengan itu. Karena dia merasa ego tidak bersalah, tapi ketika sudah dibuktikan ya di sebuah ya kenyataan gitu, dia belum bisa memimpin ternyata gitu ya. Mungkin ya oke, mungkin secara kognitif, tapi secara emosional dan sebagainya, secara moral dia belum bisa diterima. Jadi itu tantangan yang betul, yang paling berat karena itu kan berhubungan dengan ya ini yang moral ya, dengan nilai-nilai yang memang diyakini oleh seseorang. Iya, itu yang paling berat. Berat sekali memang ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah langsung menyelesaikan pada saat itu, atau mungkin ada waktu khusus yang Ibu miliki untuk menyelesaikan dilema etika yang ada? Kemudian mungkin ada prosedur dan bentuk apa penyelesaian yang Ibu gunakan? Oke, baik. Sebagaimana di awal sudah saya jelaskan ya, bahwa tadi permasalahan itu setelah kita melakukan sebuah kegiatan, diskusi, analisis kebutuhan guru,
Nah, karena ada supervisi analisis kinerja itu kita melihat yang kita temukan. Kalau memang itu bersifatnya misalnya tidak harus ya segera, artinya masih bisa kita tunda misalnya ya kasus itu, nah memang kami membuat jadwal khusus ya. Jadi kita supervisi kelas ini berapa kali sebulan atau berapa kali diskusi. Tapi kalau masalah atau kasus yang kita hadapi tadi harus segera diselesaikan di sana ya, itu kami akan melakukan sesuai dengan kasus yang kita temukan. Kondisional berarti. Kondisional ya, karena Ada memang dengan kasusnya. betul. Karena kalau sudah masalah kondisional itu, ya kita nggak bisa ya menunda ya. Karena nanti lebih apa ya, lebih berat lagi. Berat lagi kalau gitu. Iya. Oke, selanjutnya Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu untuk menyelesaikan nilai kita yang ada di lingkungan Ibu? Tentu sekali ya, itu ada. Karena tadi udah di awal ada tim. Iya, saya tim ya. Betul. Jadi tim, kalau tim di sekolah kami ya, nama tim struktur, itu selalu kami juga sebagai kepala sekolah memberikan sebuah penguatan terus ya, ketika rapat struktur, menyadarkan terus bahwa kita ini adalah tim, Kepala sekolah tidak ada artinya, tidak ada kekuatan kalau tanpa adanya struktur. Tidak bisa kepala sekolah itu hebat sendiri, gitu ya. Jadi kami hebatnya itu hebat bersama, itu tim. Nah itulah seseorang atau katakanlah tim ya, kalau di sini kami bilangnya tim, itulah yang mendukung pendukung utama yang dari sebagai kepala sekolah di dalam mendukung sekolah. Ada teamworknya. Dan ini kalimat pemungkasnya. Iya, betul. Pertanyaan terakhir yang pengen kami sampaikan di sini adalah setelah semua hal yang disampaikan, mungkin pembelajaran apa mungkin dari refleksi yang dari Ibu jelaskan dari awal sampai pertanyaan terakhir. Oke, baik. Refleksi yang bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang kepala sekolah adalah seseorang yang harus memahami betul tupoksi dia sebagai seorang pemimpin. Ya. Karena kepala sekolah itu banyak sekali tugasnya, tapi dia harus paham semua. Kadang-kadang dia harus menjadi yang tadi memiliki manajerial yang baik, kemudian sebagai motivator bagi guru lain, dia juga sebagai leadership bagi guru lain. Artinya fungsi-fungsi itu harus betul-betul dipahami, kemudian dilaksanakan gitu ya, dilakukan sehingga bawahan kita atau struktur kita atau guru-guru kita merasa nyaman. Bahwa sekali-sekali kita bukan hanya sebagai leadership saja tidak, tapi kita juga sebagai motivator, kita juga kadang-kadang sebagai administrator. Nah jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari dilema ini tadi bahwa ketika pemimpin itu memahami tugas dia, maka dilema apa saja yang dihadapi akan bisa diselesaikan. Dilema apa saja yang dihadapi akan dapat diselesaikan. Karena dia tahu tugasnya. Kadang dia mendampingi, kadang dia sebagai pemimpin, kadang dia sebagai administrator. Gitu. Jadi begitu Ustaz Luis. Siap. Ya. Dan alhamdulillah ini adalah pertanyaan terakhir dan kita sudah berada di ujung waktu ya. Dan pengen banyak bertanya lebih, tapi memang waktu sudah membatasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Aslis yang telah bersedia membagikan praktik baik dan semua ilmu kepada kami. Demikian mungkin wawancara saya kepada kepala sekolah dalam hal ini sebagai kepala Audit Jenderal Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.